Tidak bijaksana, ceroboh, dan juga naif. Itu yang kita dengarkan tadi pernyataan dari pihak PBNU mengenai 5 tokoh muda mereka yang melakukan pertemuan dengan Presiden Israel. Tapi sebenarnya apa latar belakangnya? Nanti kita akan cari tahu dari para narasumber karena kami sudah sempat menghubungi ke-5 orang yang berangkat dan juga melakukan pertemuan ini. Tapi ke-5-limanya hingga saat ini ketika acara ini tayang dan juga perbincangan dilakukan, belum ada yang mau memberikan pernyataan. Tapi salah satu narasumber kami, yaitu yang juga merupakan pengamat Timur Tengah, Mas Faisal Assegaf, kabarnya juga sempat berbincang dengan salah satu dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik, nanti Mas Faisal cerita lebih lanjut, tapi saya juga akan perkenalkan para narasumber lainnya. Sudah bersama dengan saya pakar hubungan internasional, Pak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Reza. Terima kasih. Ya, dan juga ini adalah sosok yang selama ini sering memberikan cerita kepada kita bagaimana kepahitan, kegetiran, kemudian juga penderitaan yang dialami oleh masyarakat Gaza yang menjadi korban dari Israel. Sering juga berbincang di TV One dan juga memberikan informasi yang menyeluruh cukup komprehensif kepada masyarakat Indonesia. Sudah hadir bersama saya aktivis pro Palestina Mas Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam Mbak Viola. Baik, kita akan pertama terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Mas Faisal. Betul Mas Faisal merupakan salah satu atau ada salah satu dari ke-5 orang tokoh muda itu berbincang dengan Mas Faisal. Mereka menceritakan apa tujuannya, bagaimana keberangkatannya? Ya semalam sih, kemarin malam saya sempat berbicara dengan salah satunya Zainal Ma'arif. Itu dia mengakui bahwa perjalanan itu dilakukan awal bulan ini. Awal bulan Juli? Iya, awal bulan ini, dan itu tujuannya untuk penelitian. Jadi dia hanya berbicara singkat seperti itu saja, terus dia bilang dia akan bikin artikel tentang kunjungan ini. Nah terus informasi yang saya peroleh, ini perjalanan ini undangannya sudah 3 bulan yang lalu. Artinya dari bulan April sudah ada undangannya. Terus mereka itu dalam undangan itu perjalanannya berlangsung selama sepekan. Dan ada beberapa tokoh yang ditemui, tapi setahu saya pejabat pemerintahnya hanya Presiden Israel Isaac Herzog. Nah ini juga yang mengatur perjalanan, informasi yang saya peroleh itu ada warga Amerika yang mengatur perjalanan itu. Baik, bicara tadi katanya alasannya adalah penelitian. Penelitian apa? Apakah kemudian mengungkapkan atau berbicara kepada Mas Faisal? Dia tidak mengungkapkan. Tapi yang jelas kunjungan sekaligus pertemuan ini ya tidak etis sebagai NU, sebagai etika sebagai sesama muslim ketika muslim di Gaza dibantai, kemudian juga tidak etis secara manusia karena kita lihat di pembantaian dan genosida sudah berlangsung di Gaza sejak awal Oktober tahun lalu. Jadi benar-benar tidak etis. Dan kemungkinan dari sisi Israel ini sendiri ini adalah sebuah keuntungan. Ketika Israel terpojok oleh desakan internasional, terus citranya sudah tercoreng dengan membantai laki-laki, perempuan, anak-anak, terus juga orang dewasa dan orang yang sudah tua. Ternyata ada orang dari negara muslim terbesar di dunia datang berkunjung ke sana. Apalagi ini dari negara yang pernah dijajah. Artinya tidak etis. Orang yang dari bangsa yang pernah dijajah bertemu dengan negara yang sedang menjajah Palestina, yaitu Israel. Baik. Cuma hanya saja saya mau mengkritik kenapa hal ini selalu berulang. Karena kita tahu sebelumnya ada kunjungan waktu itu Kiai Yahya Stakuf ketika menjabat sebagai penasihat Jokowi, anggota One Team Press. Sebelumnya juga ada kunjungan 3 pejabat MUI termasuk Kiai Marsudi Suhud. Itu artinya kita ini sebagai negara punya kelemahan, kita tidak punya aspek legalitas yang bisa yang menjamin bagaimana kita membela Palestina. Artinya begini, kita hanya mengandalkan pembukaan UUD 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi di dalam UUD kita, di dalam konstitusi kita tidak ada pasal-pasal misalkan yang melarang karena kita mendukung Palestina tidak boleh berhubungan individu maupun perusahaan, itu tidak ada. Ataupun aturan di bawahnya seperti undang-undang. Kalau kita lihat negara seperti Iran di konstitusinya ada melarang, kemudian Libanon seperti itu, kemudian juga beberapa negara Arab, Aljazair melarang hubungan baik itu individu maupun perusahaan, apalagi pemerintah berhubungan dengan entitas di Israel. Artinya kita punya kelemahan itu dan kasus ini akan terus berulang dan Israel memanfaatkan kelemahan celah hukum Indonesia yang tidak bisa melarang warganya melakukan kontak atau hubungan.
Ya, sebelum bicara mengenai legalitas tersebut, mengenai keuntungan yang tadi yang didapatkan oleh Israel, mungkin nanti Mas Hussein ataupun juga Pak Reza bisa berikan pandangan. Tapi lanjut lagi Mas Faisal, tadi berkata ada undangan, betul cerita dari salah satu yang diwawancarai oleh Mas Faisal. Enggak, gitu kan? Saya dapat informasi seperti itu. Nah, undangan tersebut dalam rangka apa? Apakah juga bercerita atau mendapat informasi? Tidak dapat bercerita. Tapi memang biasanya memang selalu ada undangan. Kita tahu beberapa wartawan juga pernah diundang. Wartawan Indonesia itu beberapa kali ada wartawan yang diundang, terutama media-media besar ya. Itu kita tahu sering diundang. Karena memang Israel punya kepentingan untuk melakukan propaganda, artinya kontra propaganda. Ketika mereka citranya negatif di dunia internasional, mereka harus melakukan propaganda itu. Setahu saya itu dimulai tahun 2007 ketika Duta Besar Israel untuk Singapura, Ilan Bendorf, waktu itu 2007 seingat saya, itu meluncurkan Facebook berbahasa Indonesia. Jadi mereka dari Kedutaan Besar Israel di Singapura pun sudah punya upaya itu, bagaimana mempromosikan Israel, bahwa Israel itu baik, Israel juga punya warga Muslim, jadi istilahnya mereka juga tidak anti terhadap Muslim, kan itu yang berusaha diceritakan orang Israel. Di sana pun juga ada masjid. Jadi memang dari 2007 setahu saya usaha itu. Dan kita tahu Kedutaan Besar Israel, saya pernah datang sekali tahun 2014, itu mereka merayakan kemerdekaan, itu ada beberapa orang dari Indonesia pun yang diundang. Baik, upaya propaganda ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pandangannya dari Mas Hussein dan juga Pak Teguh Reza, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.